Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmi Elisa, prodi PGMI semester 6. Di sini saya ingin membuat video guna untuk memenuhi mata kuliah seminar proposal yang dimana diampu oleh dosen Ibu Yani Mailani MPD. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di SD Negeri 38 Bengkulu Selatan, banyak siswa kelas 1 mengalami kesulitan dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kemampuan berbahasa dasar yang seharusnya menjadi fondasi awal pembelajaran. GAP yang muncul adalah belum optimalnya pengembangan bahasa anak dibandingkan dengan tuntutan perkembangan pada usia sekolah dasar awal, yang disebabkan oleh kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan dukungan belajar yang efektif. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kemampuan menyimak siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan dalam memahami pesan lisan yang disampaikan oleh guru atau teman. 2. Bagaimana kemampuan berbicara, membaca, dan menulis siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan? C. Tujuan pendidikan. 1. Untuk mengetahui kemampuan menyimak siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan dalam memahami pesan lisan yang disampaikan oleh guru atau teman. 2. Untuk mengetahui kemampuan berbicara, membaca, dan menulis siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perolehan bahasa anak usia dini. Yang B. Memperkuat teori tarikan tentang keterampilan berbahasa terpadu. Yang C. Dan memperkaya literatur pendidikan bahasa untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi menjadi 4. Yang A. Bagi guru, yaitu memberikan gambaran nyata kemampuan berbahasa siswa dan menjadi acuan untuk menyusun strategi pengajaran yang lebih tepat dan kreatif. Yang B. Bagi siswa, yaitu membantu siswa belajar bahasa dalam menyenangkan, aktif, dan percaya diri. Yang C. Bagi peneliti, yaitu menjadi dasar data empiris dan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang pendidikan bahasa. Yang D. Bagi sekolah, menyediakan data untuk evaluasi program pembelajaran bahasa dan pengembangan program literasi yang lebih terarah. Bab 2. Kajian teori. A. Pengertian kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan keterampilan penting yang dimiliki setiap individu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. B. Perkembangan kemampuan berbahasa anak. Perkembangan berbahasa anak merupakan proses bertahap dan berkesinambungan yang berlangsung dari masa bayi hingga dewasa. C. Aspek-aspek kemampuan berbahasa anak. 1. Mendengar. Kemampuan mendengar adalah keterampilan awal yang harus dikuasai anak. 2. Berbicara. Kemampuan berbicara memungkinkan anak mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pengalaman. 3. Membaca. Kemampuan membaca dimulai dari mengenal huruf, kata hingga kata dan kalimat sederhana. Yang keempat, menulis pada tahap awal melatih anak mengenal huruf, kata, dan kalimat sederhana. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. 1. Faktor eksternal, meliputi kematangan kognitif, motivasi, bidang usia, dan kondisi psikologis. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak, mencakup lingkungan keluarga, sekolah, media pembelajaran, dan penggunaan teknologi. Upaya meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelas 1. 1. Menciptakan lingkungan bahasa yang kaya dan mendukung.
Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan berbahasa dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan media dan metode yang variatif. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan literasi sejak dini. Yang kelima, memberikan umpan balik positif dan konsisten. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang kerangka berpikir, analisis kemampuan berbahasa Anda studi kasus siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan seperti terdapat lembaga pemasaran modul atau pemasaran kemampuan berbahasa anak. Indikasi A. Siswa kesulitan memahami instruksi lisan. Yang B. Siswa belum mampu berbicara dengan kalimat lengkap. Yang C. Siswa belum lancar membaca dan menulis. Yang kedua, analisis kemampuan berbahasa anak kelas 1. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya stimulasi bahasa dini, strategi pembelajaran guru-guru variatif, minimnya interaksi aktif dalam pembelajaran. Kondisi idealnya A. Siswa mampu menyimak dan memahami instruksi. Yang B. Siswa mampu berbicara dengan kalimat sederhana. Yang C. Siswa mampu membaca lancar dan menulis dasar. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam kemampuan berbahasa siswa kelas 1 SD Negeri 38 Bengkulu Selatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami secara faktual dan alami keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar analisis serta rekomendasi pembelajaran bahasa yang lebih efektif. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 38 Bengkulu Selatan. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu pada semester 6 tahun ajaran 2024-2025. C. Sumber data. 1. Data primer. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, data sekunder. Sumber sekunder disebut juga dengan sumber tambahan atau sumber penunjang. D. Instrumen penelitian. 1. Kuesioner untuk guru. Kuesioner ini bertujuan untuk mendata informasi tentang profil guru, strategi pembelajaran bahasa yang digunakan di kelas, sumber belajar yang disediakan, dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Yang kedua, observasi pembelajaran bahasa. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana guru melaksanakan pembelajaran keterampilan berbahasa di kelas. Yang ketiga, tes kemampuan bahasa. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berbahasa siswa yang meliputi aspek menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, wawancara dengan siswa dan guru. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang pengalaman siswa selama proses pembelajaran bahasa serta pandangan guru mengenai perkembangan kemampuan berbahasa anak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 1. Observasi. Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan guru pada sebuah kondisi tertentu. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal atau bersumber dari dokumen atau catatan peristiwa. Teknik analisis data. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni mendistribusikan data yang diperoleh di lapangan baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis induktif. Teknik validitas data. Validitas data adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang diteliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.